Koperasi Indonesia, Soko Guru Perekonomian Nasional. Assalamualaikum sedulur Gerakan Koperasi Kabupaten Batang. Perkenalkan saya Lukman Ulfaris, ahli pertama pengawas koperasi dari Disperindatkop dan UKM Kabupaten Batang. Apakah sedulur Gerakan Koperasi sudah tahu apa itu Rapat Anggota Tahunan atau RAT? Kira-kira apa pentingnya pelaksanaan RAT bagi koperasi? Dan bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan RAT? Untuk menambah pengetahuan kita tentang RAT koperasi, mari kita saksikan video ini sampai selesai. Dasar hukum pelaksanaan RAT adalah 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. Permenkop UKM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota. 3. Permenkop UKM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mari kita bahas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota tahunan atau RAT, merupakan rapat anggota yang wajib dilaksanakan oleh koperasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun buku, dalam pengambilan keputusan di koperasi sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Pentingnya pelaksanaan RAT bagi koperasi. Di dalam pelaksanaan RAT, pengurus dan pengawas akan dimintai keterangan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugasnya selama 1 tahun kepada anggota koperasi. Dalam melaksanakan RAT ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. 1. RAT wajib dihadiri oleh anggota, pengurus, dan pengawas. 2. RAT koperasi primer, wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan menandatangani daftar hadir serta setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan. 3. RAT koperasi sekunder wajib dihadiri oleh wakil-wakil yang mendapat mandat tertulis dari rapat anggota koperasi yang menjadi anggotanya dan hak suara ditetapkan secara proporsional atau berimbang sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang menjadi anggotanya. 4. Penyelenggara RAT adalah pengurus atau panitia penyelenggara rapat anggota tahunan yang dibentuk oleh anggota sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. 5. RAT koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari unsur pengurus dan pengawas, untuk memimpin jalannya rapat anggota. RAT wajib memenuhi quorum, dengan ketentuan, rapat anggota koperasi dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota. Misalkan jika koperasi memiliki anggota berjumlah 100 orang, maka RAT wajib dihadiri minimal 51 orang. Tata cara pelaksanaan RAT koperasi. Ketentuan waktu pelaksanaan RAT koperasi. Rapat anggota tahunan atau RAT, dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup buku. Sedangkan untuk koperasi yang mempunyai beberapa tingkatan dalam bentuk koperasi primer dan sekunder maka penyelenggaraan RAT dilaksanakan dengan ketentuan. 1. RAT untuk koperasi primer paling lambat 3 bulan setelah penutupan tahun buku koperasi yang bersangkutan. 2. RAT untuk koperasi sekunder paling lambat 6 bulan setelah penutupan tahun buku koperasi yang bersangkutan. 3. RAT koperasi sekunder harus dihadiri oleh wakil-wakil dari koperasi anggotanya yang telah mendapat mandat dari koperasinya secara tertulis. 4. Anggota koperasi sekunder yang belum melaksanakan rapat anggota tahunan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan apabila hadir dalam rapat anggota tahunan koperasi sekunder. Persiapan RAT koperasi. Pengurus bersama manajer dan karyawan mengatur. 1. Waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam rapat.
2. Pembentukan panitia penyelenggara rapat. 3. Penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja kelembagaan dan usaha, program kerja, rancangan anggaran belanja dan pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku. Panitia penyelenggara bertugas mempersiapkan 1. Penetapan rancangan agenda dan tata tertib rapat. 2. Konsep notulen dan berita acara rapat serta pernyataan keputusan rapat. 3. Buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada periode tahun buku yang bersangkutan. 4. Undangan. 5. Hal-hal yang bersifat teknis antara lain, gedung, ruangan, tata letak, akomodasi dan konsumsi. Pelaksanaan RAT. Penyelenggara RAT menyiapkan daftar hadir yang memuat paling sedikit 1. Nama. 2. Nomor anggota. 3. Alamat. 4. Tanda tangan atau cap jempol. Tata tertib RAT memuat di antaranya judul dan nama rapat anggota, waktu, hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan, dasar penyelenggaraan rapat, maksud dan tujuan serta acara rapat, peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota, hak dan kewajiban peserta rapat, pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban pimpinan rapat, tata cara pengambilan keputusan rapat, syarat-syarat sahnya rapat, lembar pengesahan rapat oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat. Rapat anggota tahunan atau RAT menetapkan 1. Anggaran dasar. 2. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi. 3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. 4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. 5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. 6. Pembagian SHU, atau sisa hasil usaha. 7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Hasil rapat anggota tahunan atau RAT koperasi wajib dituangkan dalam berita acara rapat atau notulen rapat, dan pernyataan keputusan rapat. Berita acara atau notulen RAT koperasi memuat paling sedikit di antaranya judul dan nama rapat anggota, hari, tanggal, dan tempat penyelenggaraan rapat, jumlah peserta dan pimpinan rapat, materi agenda rapat, usulan atau saran peserta rapat, kesimpulan rapat, pengesahan oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat. Pernyataan keputusan RAT koperasi memuat paling sedikit di antaranya judul dan nama rapat anggota, hari, tanggal, dan tempat penyelenggaraan rapat, jumlah peserta dan pimpinan rapat, agenda rapat, keputusan-keputusan rapat, pengesahan oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat, berita acara rapat dan pernyataan keputusan rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat. Pengambilan keputusan RAT koperasi diatur sebagai berikut. 1. Keputusan RAT koperasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau voting. 3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak 1 suara. 4. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang. Pelaporan. Setelah RAT selesai dilaksanakan, hasil keputusan rapat anggota tahunan disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan setelah tanggal pelaksanaan rapat bersama dengan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Sanksi. Untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota, dan pihak ketiga, maka terhadap koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut. 1. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan RAT sebanyak 1 kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. 2. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan RAT sebanyak 2 kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya. 3. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT diberi surat teguran atau peringatan tertulis.
4. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT minimal 2 kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang. Demikian pembahasan dari kami, harapan kami semoga bisa menambah pengetahuan sedulur koperasi se-Kabupaten Batang dan meningkatkan kualitas pelaksanaan RAT sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah dijelaskan di dalam video ini. Jika sedulur koperasi masih ada yang belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan bisa berkonsultasi dengan kami, di bidang koperasi dan UKM di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang. Atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dengan nomor yang akan kami sertakan di deskripsi video ini. Sekian dari kami. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum. Ayo berkoperasi. Koperasi keren.